Rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Babu salatil jamaah tusannu fi maktubatin la jumu'ah. Disunahkan salat berjamaah fi maktubatin di dalam salat fardu. La jumu'ah, tidak salat Jumat. Jadi jamaah tidak disunahkan untuk salat Jumat. Namun jamaah itu adalah syarat sah di dalam salat Jumat. Kalau salat fardu biasa, ya, kesempurnaan dengan berjamaah. Tapi kalau salat Jumat, maka ya, sah dan tidaknya ditentukan dengan berjamaah tersebut. Jadi beda. Ya, sehingga hukumnya sunnah muakkadah ketika salat fardu untuk berjamaah. Namun ketika salat Jumat hukumnya wajib berjamaah. Jadi nggak ada salat Jumat sendiri, nggak ada. Ya, nggak sah salatnya. Haram hukumnya. Kenapa? Talabus bi'ibadah al-fasidah. Ya, melakukan suatu ibadah yang tidak sah, sia-sia. Salat Jumat itu wajib berjamaah. Kalau di salat sendiri, berarti hukumnya haram. Karena tidak sah. Begitu. Tusannu fi maktubatin la jumu'ah. Wa fi tarawihi, dan juga disunahkan untuk berjamaah di dalam salat tarawih. Di bulan suci Ramadan dilaksanakan salat tarawih. Ya. Kemudian salat tarawih itu disunahkan untuk berjamaah. Sunnah untuk berjamaah. Tidak wajib. Jadi kalau nggak jamaah nggak sah. Nggak juga. Ya, jadi salat tarawih boleh dilakukan sendiri, boleh dilakukan berjamaah. Namun disunahkan untuk berjamaah. Wa fil witri, dan juga dalam satu witir. Ma'ahu, bersama salat tarawih. Jadi salat witir disunahkan untuk berjamaah, ngikut kepada kesunahan salat tarawih. Adapun selain daripada bulan suci Ramadan, tidak disunahkan untuk menjalankan salat witir berjamaah, enggak sunnah, bid'ah. Bid'ah. Melakukan sesuatu ya yang tidak ada dasar dalil. Kalau dia menjalankan salatul witir selain daripada bulan suci Ramadan berjamaah. Namun kalau dalam bulan suci Ramadan maka disunahkan karena tabi'an li tarawih, ngikut kepada salatul tarawih. Tarawih disunahkan untuk berjamaah, maka satu witir pun disunahkan untuk berjamaah. Selain daripada bulan suci Ramadan, salat witir disunahkan sendiri-sendiri, la yusannu fihal jamaah. Tidak disunahkan dalam salatul witir selain daripada bulan suci Ramadan untuk berjamaah. Faham? Kan yu'idal fardha yanwi niyatah ma'al jama'ati i'taqid nafliyatah. Kan yu'idal fardha, begitu juga i'adatul fardh. Ya, mengulangi salat fardu, i'adah. Diperbolehkan mengulangi salat fardu ya, dengan syarat pengulangannya itu dalam keadaan berjamaah. Kalau tidak berjamaah maka tidak sah pengulangan salat fardu tersebut. Ya, dan salat yang disunahkan untuk i'adah adalah salat sunnah atau salat wajib yang memang disunnahkan untuk berjamaah. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh disunahkan untuk berjamaah, maka disunahkan untuk i'adah juga dibolehkan. Maka disunahkan. Gitu. Tadi masalah salat berjamaahnya mayufa, wah, perang afdol. Ini ada ustadz baru nih. Ada habib baru salat, ayo ngikut. Namanya i'adatus shalah. Boleh. Dengan niat fardhiyah, usolli fardhadz zuhri, usolli fardhal asri. Gitu, i'adatus shalah. Adapun salat yang wajib berjamaah nggak boleh diulangi. Seperti salat Jumat. Nggak ada salat Jumat 2 kali, nggak ada. Yang diperbolehkan dan disunnahkan untuk i'adatus shalah adalah salat sunnah atau salat fardu yang disunnahkan untuk berjamaah.
yang hukum jamaahnya sunnah. Seperti sholat tarawih berkali-kali, monggo silahkan. Ya, sekarang nih sholat tarawih di sini, sholat tarawih di sana lagi, sholat tarawih di sana, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Ya adatul tarawih boleh, karena memang disunahkan untuk berjamaah. Salat zuhur, asar, maghrib dan subuh boleh disunahkan untuk i'adatus shalah. Ya, karena lebih mulia, lebih afdal daripada yang pertama tadi, maka diperbolehkan untuk i'adah. Paham ini? Kan yu'idal fardha yanwi niyatah ma'al jama'ati taqid nafliyatah. Namun meskipun dia niat menjadi imam atau menjadi makmum dalam berjamaah, maka yakinilah sholat itu adalah sholat sunnah. Sholat itu sholat sunnah. Paham? Jadi i'adatus shalah itu hukumnya seperti hukum sholat sunnah. Meskipun niatnya niat fardu. Usalli fardhu zuhri ya, 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ma'mum lillahi ta'ala. Salat fardu bersama makmum atau menjadi imam, tapi ternyata sholat itu terhitung pahala sunnah. Sehingga di dalam masalah jama' takdim, ya, kalau seandainya sudah sholat zuhur sendiri, ya, tapi sekarang mau melakukan perjalanan jauh, wah, mendingan kita jama' takdim aja dah, sholat lagi, maka tidak sah jama' takdimnya. Kenapa? Karena sholat yang kedua itu bukan sholat fardu yang pertama, tapi sholat sunnah. Sehingga tidak bisa digabungkan dengan sholat asar yang selanjutnya. Faham? Jadi ma'al jama'ati taqid nafliyatah. Wa kasratul jam'i waqad ya. Wa kasratul jam'i istuhibba haitsu la bil qurbi minhu masjidun ta'atala. Aw fasaqal imamu aw bid'ati wa jum'atun yudrikuha bi rak'ati. Adapun seorang perempuan, maka sholatnya mereka di rumah itu lebih afdal daripada sholat mereka di masjid. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak melarang. Ya, sehingga Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Law anna Rasulullah SAW ra'a ma hadatsan nisa lama na'ahunnal masjid kama muni'at nisa Bani Israil." Jadi ketika Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW tidak melarang kaum wanita untuk sholat di masjid, karena mereka mendapatkan pahala yang besar sholat di belakang Rasulullah. Ya. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kalau seandainya setelah lama Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, sedikit bergeser akhlak, rasa malu, ya, yang dimiliki oleh seorang perempuan. Sehingga Sayyidatuna Aisyah beliau ya mengatakan bahwasanya ya, sedikit meresahkan keadaan ya pada waktu itu. Sehingga beliau mengatakan, "Lau anna Rasulullah SAW ra'a ma ahdatsan nisa," kalau seandainya Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan oleh seorang perempuan pada zaman ini, lamana'ahunnal masjid, pasti Rasulullah SAW akan melarang mereka perempuan untuk masuk ke dalam masjid untuk mengikuti sholat berjamaah bersama laki-laki. Ya, kalau seandainya Rasulullah SAW ya mengetahui apa yang terjadi. Ini kejadian setelah Rasulullah SAW wafat jauh. Ya. Sebagaimana Bani Israel melarang kaum wanita mereka untuk pergi ke tempat-tempat ibadah mereka, karena banyak fitnah perempuan itu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharu 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah atas seorang laki-laki yang lebih berbahaya daripada seorang perempuan. Jadi seorang perempuan itu sangat berbahaya buat laki-laki, meskipun sesoleha apapun itu. Ya. Apalagi kalau seandainya dia datang ke masjid dalam keadaan wangi, menor, ya, kemudian dibuka lagi
mukenanya dibuka. Dia pakai celana segini. Aduh. Ada-ada aja ya perempuan deh. Dia datang ke masjid nih. Datang ke masjid. Mukena pakai. Karena dia jalan, dibuka kan mukenanya. Ya, nggak pakai celana, celananya segini. Waduh. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengetahui, kata Sayyidatuna Aisyah, la man'ahunna, pasti Rasulullah SAW melarang mereka perempuan untuk datang ke masjid. Pasti. Bagi zaman sekarang, zaman fitnah, ya begitu. Laki-laki itu jangan pancing laki-laki dalam fitnahnya, begitu. La'anallahu al-fitnatu na'imatun, fitnah itu tidur. La'anallahu man aiqadhaha, Allah melaknat orang yang membangunkannya. Setiap laki-laki itu ada sisi baiknya. Tapi ketika dipancing, pancing nafsunya, hati-hati. Fitnah dibangunkan sekarang. Ya, jadi membangunkan macan yang tidur. Udah lapar lagi, hati-hati. Makanya seorang perempuan afdalnya di rumah. Ya, jadi ini perempuan-perempuan nih penting difahami. Kalau seorang suami nggak mengajak istrinya jalan-jalan, ya jangan suudzon sama suami. Ya, jangan suudzon sama suami. Itu rasa kasih sayang dan cinta suami kepada istrinya. Dia nggak mau istrinya diajak kemana-mana, kemudian dilihat oleh semua orang, ya, dan juga menimbulkan fitnah kepada orang lain. Gitu. Jadi beruntung seorang istri yang tidak diajak kemana-mana. Sehingga ridha dengan al-bait, kamar menjadi rumahnya, menjadi masjidnya, menjadi surganya, ya kamarnya, bukan mencari surga di luar, ya begitu. Jadi suami yang bertanggung jawab itu namanya, yang nggak ngajak jalan-jalan istrinya, ya, supaya istrinya tidak terganggu oleh orang lain, gitu. Jadi seorang istri jangan suudzon, jangan berburuk sangka kepada suami. Ini suami nggak sayang banget ya sama gue. Ya, gue suruh jalan-jalan nggak boleh, minta ini nggak boleh, ya nggak. Itu bukan karena suami nggak suka, bukan suami nggak cinta, bukan suami nggak sayang, tapi itulah bentuk cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri. Ya, lo di rumah aja, lo mau perlu apa? Bakso, beliin. Perlu apa? Sate, beliin. Ya, KFC, beliin. Begitu. Jadi tenang di rumah aja, slow di rumah, Wallace, slow. Paham ini ya? Jadi istri di rumah, suami memberikan kepada istrinya. Jadi begitu, seorang istri jangan suudzon kepada seorang suami apabila tidak diajak kemana-mana. Jangan iri sama istri-istri yang lain. Istri yang lain diajak ke sini, wow dia tuh jalan-jalan sama istrinya ke laut, ya. Barangkali dia mau nyemplungin. Nenggelam, pengen gelem loh. Makanya diajak ke laut. Maka mana ngelautin. Begitu. Ya, jangan bangga. Ya, sama istri-istrinya yang diajak ke danau. Ya, naik itu. Barangkali mau dicemplungin, udah cemplung buaya. Makan buaya situ. Habis. Selamat gue. Ya. Ada kali ya begitu ya. Jadi beruntung seorang istri yang tidak diajak kemana-mana oleh suaminya, ya, karena suami ingin menjaga muruah, menjaga kehormatan seorang istri tersebut. Jangan sampai dia menjadi sorotan orang lain, dilihatin, ya nggak suka. Kita di rumah aja, ya agar mata saya saja yang melihat engkau. Gitu Pak. Paham? Hatta kalau seandainya berjamaah, syuf. Ya. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib atau Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak melarang perempuan ke masjid. Istrinya dilarang nggak mau. Rasul nggak ngelarang, kenapa lo ngerang gue? Kata istrinya nih. Bagaimana caranya nih? Ya mencegah tanpa menyakiti. Kata
Ketika malam-malam dia pergi ke masjid, istrinya nih, dia udah apa namanya, di kegelapan, ya, dipegang dari belakang. Istri sendiri dipegang dari belakang, merontak dia. Habis itu nggak ke masjid lagi. Ditanya, kenapa Mi nggak ke masjid lagi? Sekarang zamannya udah beda sama Rasulullah. Udah nggak ke masjid lagi. Wallahu a'lam bishawab.